yakin gak jadi pelaut 5 tahun ke depan? Jawabannya gak yakin. Kenapa? Karena sebagai perempuan aku pasti pengen menikah dan pasti pengen berumah tangga. Jadi kalau untuk 5 tahun ke depan kayaknya aku gak yakin deh aku bakalan masih berlayar terus. Dan juga kan kalau misalnya udah menikah kan kita gak bisa berlayar, but it's depends sih. Kalau misalnya suami ngizinin pasti bisa berlayar, cuman kalau untuk aku kayaknya enggak, karena aku pengen berumah tangga dan aku juga mungkin bakalan cari kerja di darat. Yeah, good question. As you know, I do this already for a few years, and although we are living in strange times, I think I still want to be a seaman within 5 years, as I think these difficult times will pass, and somehow we will catch up with the normal living as a seaman. So yes, I think I will still be a seaman if I'm healthy enough in 5 years time. Sangat yakin ya jadi pelaut 5 tahun ke depan, karena kita tahu bahwa 80% kegiatan trading, ekspor maupun impor di dunia ini didistribusikan melalui moda transportasi laut. Dan kemudian kita bisa juga lihat dari perkembangan manufaktur kapal di dunia, bisa kita lihat di Cina maupun Korea Selatan, tiap tahun trennya mengalami kenaikan. Sangat yakin. Alasannya, fungsi dan peran pelaut sangatlah penting sebagai roda perekonomian dunia. Di Indonesia sendiri, transportasi laut memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat Indonesia sendiri sebagai negara kepulauan. Untuk 5 tahun ke depan saya masih optimis yakin jadi pelaut, menimbang kurs dolar yang masih dibilang masih menjanjikan. No other option, because no sense to be just salt engineer and finish. Next 5 years at least I will work and see for sure. This company. Ya, yakin. Karena yakin ya, untuk sementara untuk mencari modal dulu buat usaha nanti yang di masa depan setelah ya belajar lagi. Untuk 5 tahun ke depan kayaknya gue masih jadi pelaut. Kalau misalnya gue lihat sih, karena kondisinya di perusahaan gue ini, gue masih punya peluang untuk bisa naik ke tahap selanjutnya. Jadi gue kayaknya masih mau nerusin untuk 5 tahun ke depan jadi pelaut. Yakin? Kenapa gak yakin? Karena sekarang keterpurukan dolar adalah tujuan utama kita untuk mencari uang sebanyak-banyaknya untuk bekal di hari tua kita nanti. Apalagi kita ini bukan pegawai negeri, tapi pegawai kontrak, di mana pegawai kontrak itu bagaimana cara memanage uang pendapatan untuk masa depan yang lebih baik. Buat saya untuk 5 tahun ke depan itu saya berusaha ya untuk pengumpulan modal buat bisnis nanti untuk di daratnya. Saya masih yakin di 5 tahun ke depan ini saya masih bekerja sebagai pelaut, karena saya juga masih butuh modal buat modal ini, modal itu. At the moment, my planning is still to be engineer on board, because I want to learn more and more for management skill and leadership skills. Laut untuk 5 tahun ke depan, karena ya mungkin saya akan mencoba cari kerja di darat dan mendekatkan diri saya dengan keluarga saya. Kalau untuk berlayar 5 tahun ke depan kayaknya nggak yakin sih, soalnya juga pertama udah ngeplan buat ada rencana berkarir di darat juga. Ya masih, karena ya gue masih jadi murid 3 juga, masih harus jadi murid 2, nantinya mungkin juga dapat kemungkinan jadi murid 1 atau mungkin jadi kapten. Jadi ya mungkin 5 tahun ke depan gue masih jadi pelaut. So for a moment I'm not sure of course what will be my future, how this company
will be what situation will be, but just now I can say what I like my job. Untuk 5 tahun ke depan, saya yakin prospek laut itu masih terbuka luas, terbuka lebar, terutama untuk generasi muda. Jadi kendala kita itu, pelaut kita itu kurang percaya diri, terutama dalam kompetisi. Kalau untuk kerjaan di darat, aku sih belum tahu nanti larinya kemana. Cuman aku nggak akan tergantung sama ijazah yang aku punya. Jadi nggak harus kerja di perusahaan pelayaran ataupun di shipping agency. Nggak harus kalau untuk aku ya. Karena bagi aku kalau misalnya Tuhan mengizinkan aku berkarir dan berkarya dimanapun itu, asalkan itu halal, aku pasti bakalan lakuin. It's continuing from the previous question, I think. I have thought about it earlier to make any career change. I think at my age it will be not so easy. So, considering my possibilities and consequences in changes of environment, I think I've thought about it to see if it's possible or reasonable for me. And I think I will not. I will stick to shipping as it is, as long as they accept me, of course. So no, I will not consider a change in career. Untuk berkarir di darat tentunya sudah ada, yaitu saya punya rencana setelah saya selesai berlayar saya akan menjadi seorang entrepreneur. Kenapa? Karena dengan entrepreneur kita mempunyai usaha yang fleksibel, tidak terikat. Kemudian kebetulan saya juga suka dengan tantangannya yaitu dengan inovasi sesuai dengan passion kita, dan yang paling utamanya kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Rencana saya untuk berkarir di darat, saya bercita-cita menjadi pandu atau pilot kapal. Alasannya kenapa? Pertama, biar dekat dengan keluarga. Dan yang kedua, biar nggak kena ombak. Dan yang ketiga, panggilan jiwa untuk mengabdi kepada negara. Saya pribadi sudah memulai menelusuri kemungkinan yang bisa saya lakukan. Salah satu di antaranya yaitu membeli beberapa properti untuk jangka waktu yang pastinya udah ada rencana pengen buka usaha sendiri. Kalau ide untuk start karir di darat, ya gue sih pengen jadi entrepreneur ya, di bidang apapun ya, pokoknya cari peluang aja. Tapi itu kayaknya bisa jadi sambilan deh. Lainnya kan sekarang ini gue bergerak di bidang LNG ya, gas alam. Jadi gue pengen jadi expert di dunia itu, dan mungkin kalau misalnya nanti gue di darat, gue bisa cari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang LNG juga, bisa jadi manajer di sana, loading master, ataupun cargo advisor, surveyor. Otomatis kita tidak selamanya hidup di laut, makanya kita harus punya planning bagaimana untuk memulai rekanan bisnis di darat, untuk bikin suatu usaha supaya kita tidak selamanya hidup di dalam laut. Sebagaimana yang saya bilang, karena kalau kerja di laut itu informasi hubungan kekeluargaan akan jauh sekali beda dengan kita kalau kerja di darat atau punya usaha. Kita banyak relasi, banyak teman, dan tingkat stres juga berkurang karena hari Sabtu dan Minggu kita bisa relax. Tapi kalau di kapal continue, kita akan bekerja terus sebelum sampai kita off. Untuk rencana karir di darat itu, bagi saya, karena saya masinis ya, jadi saya lebih condong ke teknik ya. Jadi teknik itu saya mau buka bengkel, rencananya bengkel dan penjualan spare part. Dari dulu punya cita-cita di laut tuh hanya buat ngumpulin modal, terus jalan-jalan ke luar negeri sana sini gitu.
Jadi melaut itu bukan suatu pekerjaan yang tetap buat saya. Pikiran saya sih dari dulu seperti itu, karena passion saya dari dulu memang orang dagang. Jadi apa yang ingin saya kerjakan di darat itu, saya ingin berdagang, saya ingin jadi pengusaha. Perhaps I will looking for a shore vacancy with the nice vacancy. Maybe I will looking for an oil or gas company, and or even become a lecturer in the Marine Academy. Saya akan mencoba untuk terjun di dunia kepanduan pilot, atau mungkin menjadi salah satu karyawan swasta di salah satu perusahaan pelayaran. Rencananya mau ngincer shipping agency. Soalnya shipping agency itu dia ngurus kapal, jadi itu hampir semua kebutuhan kapal itu diurus sama shipping agency. Jadi saya lihat kalau misalnya kita ada di dalam shipping agency, di situ kita bakal ngerti sistem atau alurnya dari bisnis ini. Soalnya di situ kan kita ketemu charter, ketemu shipper, bahkan ketemu kapalnya sendiri. Jadi kita benar-benar tahu secara detail keperluan apa, dokumen apa yang bakal kita siapin, kayak gitu sih. Karena kita banyak komunikasi sama banyak pihak. Ada rencana banyak malah, kayak misalkan gue join ke kelas juga, kemarin udah sempat ngobrol-ngobrol sama BV atau sama NK juga, terus juga ada rencana untuk join salah satu owner perusahaan. So for a moment, unfortunately no. no, yeah, so I still don't have any ideas what it will be, how it will going. Untuk rencana karir di darat, kerja di darat banyak tidak ya, karena saya berencana kalau udah pensiun saya ingin membangun usaha sendiri, dan karena background kita air maka saya hobi bermain air. Jadi kita akan lari ke perikanan. Nah, di situ kita akan berusaha beternak ikan. Kalau kita senang di air, otomatis bisa sukses ke depan. Kalau untuk senangnya, ya senangnya itu kayak kita tuh hanya fokus dengan kerjaan, karena di atas kapal itu nggak banyak hal yang harus dipikirkan.